teman-teman, selamat datang di video pembelajaran pengembangan media presentasi. Pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat presentasi yang efektif. Materi ini akan terdiri dari 3 segmentasi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada persiapan, dan yang ketiga ada presentasi. Di video kali ini kita akan membahas detail tentang perencanaan. Selanjutnya ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada segmen perencanaan kali ini. Sebelum masuk ke materinya, berikut ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus teman-teman simak terlebih dahulu ya. Teman-teman pernah nggak sih merasa kenapa saya harus memperhatikan audiens saya padahal saya hanya ingin melakukan presentasi? Kenapa saya harus tahu jumlah rentang usia dari audiens saya? Kenapa saya harus tahu latar belakang pendidikan audiens saya? Kenapa saya harus tahu seberapa jauh pemahaman mereka tentang pembahasan yang akan saya presentasikan ini? Contoh, jika kamu mau mempresentasikan materi ke siswa SMA, kira-kira presentasi seperti apa yang harus kamu buat? Betul, presentasi yang harus kamu buat itu adalah presentasi yang menggunakan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik, supaya audiens kamu yang rentang usianya ini SMA itu mereka tertarik dengan presentasi kamu. Beda kalau kamu melakukan presentasi itu ke dosen ataupun ke akademisi. Kamu akan dianggap lebih baik jika kamu mencantumkan data statistik dan juga istilah teknis. Dengan mengenali karakteristik audiens, maka kamu dapat menyesuaikan juga gaya bahasa kamu akan seperti apa, tempo bicara kamu, terus kamu bisa menggunakan visual yang pas dengan audiens kamu. Yang kedua ada tujuan. Tujuan di sini adalah apa yang kamu harapkan setelah audiens menyimak presentasimu. Apakah kamu ingin mereka melakukan sesuatu, atau kamu ingin mereka mengetahui sesuatu, atau kamu ingin mereka merasakan sesuatu. Betul, jadi tujuan presentasi itu dibagi menjadi ketiga ranah. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada psikomotorik. Nah, dengan menetapkan tujuan yang jelas, ini akan membantu kamu untuk merancang isi dan mengevaluasi presentasimu sendiri. Yang ketiga ada isi. Isi presentasi itu harus didasarkan pada tujuan yang jelas dulu. Kemudian nanti akan dibangun juga berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui audiens. Selanjutnya, pola pengorganisasian itu dapat dimulai dengan gambaran umum dulu, lalu dilanjutkan dengan rinciannya. Selanjutnya, kamu bisa memilih metode pengurutan yang paling sesuai dengan karakter audiens dan topik kamu. Contohnya, jika kamu membuat presentasi tentang teknologi AI, kamu bisa mulai dari pengertian umum AI, lanjut ke jenis-jenisnya, kemudian kamu bahas gimana penggunaannya di bidang pendidikan atau kesehatan. Nah, penyusunan seperti ini tuh membantu audiens untuk mengikuti alur logis materi presentasimu. Oke, jadi yang keempat adalah strategi. Strategi di sini adalah bagaimana cara kamu menyampaikan informasimu kepada audiens. Bagaimana kira-kira yang harus saya sampaikan dengan menggunakan bantuan gambar atau video, atau bagian mana yang cukup ternyata kalau saya sampaikan hanya dengan menggunakan kata-kata saja. Bagian mana yang perlu nih audio visual untuk dapat menyampaikan ide saya kepada audiens lebih jelas, lebih tergambar ide kamu. Karena biasanya juga audiens tuh lebih tertarik dengan presentasi yang banyak visualnya. Jadi kamu gak hanya bicara aja. Terus ini juga bisa menyederhanakan dan memperjelas informasi yang kamu berikan, terutama kalau informasi tersebut itu kompleks atau abstrak. Terus ini bisa mengatasi batasan ruang dan waktu. Contohnya kalau pakai video, itu kamu bisa memperlihatkan peristiwa yang terjadi di tempat atau waktu yang berbeda. Ini juga mampu meningkatkan daya ingat dari audiens karena informasi yang disajikan dengan visual dan suara itu lebih mudah diingat oleh audiens.
Oke teman-teman, itu tadi adalah tahapan perencanaan dalam membuat presentasi yang efektif. Setelah kita tahu tadi bagaimana cara mengenali karakteristik audiens, bagaimana menentukan tujuan yang tepat, bagaimana membuat isi yang sesuai dengan tujuan, dan bagaimana cara kita menyampaikan informasi kepada audiens. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tahapan persiapan dalam presentasi. Simak di video berikutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.